apa kabarnya? Nah, Cici berharap kita semuanya sehat ya dan tetap bersukacita. Nah, semuanya sudah siap memuji Tuhan? Mari kita ambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh selesai. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita tahu kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang membuat kita selalu memandang Tuhan di dalam keindahan dan kerinduan kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau katakan, ku datang ya Bapa, dalam kerinduanku memandang keindahan. Mari kita nyanyi sama-sama. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikanlah aku yang kepadamu lihat seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat setia kepadamu, Tuhan. Kita nyanyi sekali. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu lihat seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terbukti untuk saat ini Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu. Kami ada saat ini Tuhan untuk kami boleh senantiasa memuji memuliakan nama-Mu. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh menyiapkan hati kami memuliakan nama Tuhan. Berkati kebaktian kami hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan boleh pakai mulut dan bibir kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan siapkan hati dan pikiran kami untuk kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tema kita hari ini adalah amanat agung. Tuhan rindu supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dengan setia menjadi pembawa kabar baik, memberitakan kebaikan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita. Oleh sebab itu, kita sama-sama belajar ya untuk menjadi saksinya Tuhan dan tetap setia menjalankan amanat agung Tuhan, sehingga banyak orang boleh mengenal namanya. Mari kita menyanyikan pujian, mari kita semua. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita bertepuk tangan buat Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju
jalan raja. Kita pujikan sekali lagi. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Jalan raja. Nah, kita bersyukur kalau Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan untuk menjalankan amanat agung Tuhan. Luar biasa ya. Nah, mari kita tetap setia menjalankan tugas yang Tuhan berikan dengan setia sampai kapanpun. Saat ini kita akan masuk dalam pengakuan dosa, dan kita akan iringi pengakuan dosa kita dengan menaikkan pujian. Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapat kekuatan kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapat kekuatan kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Anak-anak, saat ini dipersilakan untuk bisa mengambil waktu pribadi untuk mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan saat ini, karena kami boleh mengakui segala dosa kami di hadapan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak melakukan kesalahan kami yang sama. Inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita.
Aku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk hari ini kita akan menyanyikan satu pujian, Ku Mau Setia Sampai Akhir. Bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Shalom teman-teman Tunas Remaja, bertemu lagi hari ini. Perkenalkan saya Ko Yoses. Kita akan sama-sama hari ini merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih boleh memimpin kami kembali memberikan kesegaran baru pada pagi hari ini, dan kami boleh mengikuti ibadah. Dan kiranya pada hari ini kami akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat bagi setiap kami. Urapilah hamba-Mu ini dalam membawakan firman, dan biarlah agar kami semua dapat mengerti
firman yang disampaikan dan boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan perenungan firman ini ke dalam tangan Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Nah teman-teman, ayat pada hari ini terambil dari Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20 berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sungguh indah ya ayat firman Tuhannya. Nah teman-teman, kalian pernah nggak sih memperhatikan sekelompok orang yang sedang membangun suatu gedung atau suatu rumah? Langkah pertama yang selalu dilakukan adalah apa? Ya, mereka selalu membuat fondasinya terlebih dahulu. Fondasi itulah yang menentukan betapa besar dan betapa tinggi gedung yang akan dibangun atau rumah yang akan dibangun. Membuat fondasi tidak bisa dibilang mudah, karena butuh pemikiran dan perhitungan yang pasti dengan perkiraan-perkiraan yang tepat. Selain itu, waktu yang dibutuhkan pun tidak sebentar. Maka tidak heran kalau akhirnya kita pernah melewati gedung atau rumah ya di pinggir jalan gitu ya, yang nggak jadi-jadi. Dan akhirnya bertanya-tanya, kapan sih mulai bangun gedungnya? Kok fondasinya aja nggak selesai-selesai? Atau mungkin pertanyaan yang senada, aduh, memang berapa susah sih bikin fondasi, dari tadi gedungnya gitu melulu gitu ya. Emang sampai butuh waktu berapa lama sih? Nah, teman-teman, untuk pertanyaan seperti ini, jikalau ada seseorang yang mengerti tentang bangunan, tentu akan berkata, semakin kuat atau semakin kokoh suatu fondasi dibangun, semakin besarlah bangunan yang dapat ditunjangnya. Nah, membuat fondasi yang kuat atau kokoh tentu tidak bisa asal-asalan, karena pasti diperlukan semacam percobaan terlebih dahulu untuk menguji kekuatan fondasi tersebut. Nah, teman-teman, gambaran ini nggak jauh berbeda dengan proyek besar Allah untuk dunia ini, yaitu untuk membangun kerajaan Allah di surga dan di bumi. Bentuk konkret dari proyek besar Allah ini secara detail kita lihat di amanat agungnya yang barusan kita baca tadi. Apakah Allah telah meletakkan fondasi yang kuat untuk bangunan ini? Ya, pengorbanan dirinya sampai mati di kayu salib dan juga pengorbanan para rasul serta kaum martir pun telah melandasinya itu semua. Karena itu setiap orang percaya termasuk kita semua, Koko dan teman-teman semua, wajib untuk melanjutkannya. Tapi bagaimana ya cara yang tepat untuk melanjutkan pekerjaan Allah yang besar itu? Nah, pada ayatnya yang ke-19-20 tadi, kalau kita coba melihat sebentar dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, Yesus berkata, jadikanlah murid. Dalam Alkitab bahasa Inggris juga di situ dituliskan, make disciples. Sedangkan 3 kata kerja lain yang nampaknya memiliki bentuk yang sama, seperti pergilah, baptislah, ajarlah, itu fungsinya sebagai suplemen dari kata kerja utama, jadikanlah murid. Jadi, dapat diartikan bahwa tujuan utama Yesus Kristus yaitu untuk menjadikan seluruh bangsa sebagai muridnya. Ketiga kata kerja berikutnya lebih merupakan cara yang harus digunakan oleh seseorang yang berhasrat untuk mengambil bagian dalam memenuhi amanat agung ini. Kita lihat yang pertama yaitu kata pergi. Kata ini ditempatkan mendahului kata kerja jadikanlah murid. Jadi sebelum Tuhan Yesus berkata jadikanlah murid, dia bilang pergi. Kenapa? Hal ini menunjukkan jikalau kita ingin menjadikan murid, tidak mungkin ditempuh hanya dengan kita diam-diam aja tanpa melakukan sesuatu. Lebih khusus lagi, tindakan pergi ini tidak hanya menunjuk pada secara tempat saja, melainkan lebih dari itu, yaitu kehidupan. Seseorang yang bersedia untuk mengemban amanat agung Yesus harus bersedia pergi dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru.
ada sesuatu yang harus ditinggalkan, dan ada sesuatu yang harus dicapai dalam tindakan pergi ini. Dan pergi ini adalah tindakan awal yang harus dilakukan dalam rangka menjadikan murid. Yang kedua adalah baptis. Baptisan merupakan tanda khusus yang dimiliki seseorang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika seseorang secara sadar percaya kepada Injil kebenaran firman Tuhan, maka ia akan dibaptiskan dalam kematian dan kebangkitannya. Dan ini akan mengakibatkan perubahan identitas di dalam dirinya. Dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Dari manusia berdosa menjadi manusia yang dibenarkan oleh Allah. Demikian seterusnya. Sebagai pengemban amanat agung Allah, kita seharusnya melakukan tugas menjadikan murid sampai pada tahap ini. Untuk itu kita perlu mengadakan pendekatan secara pribadi, dan pendekatan itu harus dilakukan sampai orang yang baru mendengar tentang Injil itu sampai di tahap dia menerima dan membutuhkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang ketiga adalah kata ajar. Membuat seseorang sadar bahwa ia membutuhkan keselamatan dan mengenal siapa Juru Selamatnya, belum tentu loh dapat membuat orang tersebut mampu bertahan dalam imannya kepada Tuhan. Jika tidak diimbangi atau ditindaklanjuti dengan pengajaran-pengajaran yang dapat memupuk kehidupan rohaninya dan menghasilkan ketaatan. Karena itu perlu ada pengajar-pengajar yang terus meneguhkan dan mengokohkan iman kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga ia dapat terus bertumbuh dan tidak mudah goyah oleh apapun juga. Karena itu penting sekali pengajaran yang diberikan secara terus-menerus, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan ajaran dan perintah Tuhan sendiri. Cara ini yang kita lihat tadi ya, menjadi mudah jika kita mau menyadari dan mau menanggungnya secara bersama-sama dengan semangat dan tekad yang besar. Nah, mungkin sebagian kita, mungkin ada yang nanya nih, ya, sebenarnya jadikan murid itu targetnya untuk siapa sih? Pertanyaan yang menarik. Karena target amanat agung itu adalah seluruh bangsa. Teman-teman, benar. Seluruh bangsa. Luar biasa ya. Kita harus bersyukur kalau target amanat agung ini adalah seluruh bangsa. Karena kalau kita lihat di Alkitab Perjanjian Lama, hanya bangsa Israel saja yang disebut umat pilihan Allah. Sedangkan bangsa lain disebut kafir pada Perjanjian Lama. Namun teman-teman, Yesus Kristuslah yang memungkinkan semua bangsa berhak menyatakan diri sebagai murid Kristus. Tapi bagaimana mereka bisa tahu jika tidak ada yang mengabarkannya? Ini tugas kita. Setiap orang yang pernah mendengar dan mengerti untuk menyampaikannya kepada orang lain. Tidak perlu harus pergi ke seluruh dunia dulu, baru bisa dikatakan sebagai orang yang telah bersungguh-sungguh mengikuti amanat agung ini. Walaupun tentu tidak tertutup kemungkinannya untuk hal itu ya teman-teman. Namun teman-teman, Allah telah meletakkan orang-orang kepercayaannya di setiap belahan dunia yang tergerak untuk melaksanakan amanat agung ini. Yang terpenting adalah teman-teman, pandanglah sekitarmu dulu. Pekalah terhadap orang yang membutuhkan belas kasihan Allah. Namun dalam melakukannya, tentu kita tidak perlu takut. Sebab apa? Yesus pernah berkata, lihat. Mungkin ya kita lihat nih. Yesus pernah berkata, lihat. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Itu ada di Matius 10 ayat 16. Nah, kalau kita lihat di sini, kelihatannya kok Allah kayak psycho gitu ya. Ngirim kita ke tempat kok kayaknya kesannya berbahaya, kok dia kejam amat gitu ya. Tapi sesungguhnya ini adalah kalimat pengutusan yang sangat realistis jika kalau kita lihat dari situasi dan kondisi dunia pada saat ini. Dunia membenci Tuhan Yesus dari dulu hingga sampai sekarang. Karena itu secara otomatis dunia juga membenci kita para pengikutnya. Kecaman, kesulitan, ancaman, dan bahaya bisa menghadang di depan kita kapan saja dan di mana saja. Tapi kabar baiknya teman-teman,
Allah tidak tinggal diam karena janji penyertaannya tiada berakhir. Yang berarti Ia menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Selain itu, ucapan ini juga berarti bahwa pekerjaan penginjilan harus terus dilakukan sampai dunia berakhir. Yaitu sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Hai, teman-teman Tunas Remaja. Dunia kita saat ini membutuhkan belas kasihan Tuhan. Masih ragukah? Atau masih takutkah? Atau masih tidak semangatkah kita untuk mengabarkan kabar baik ini? Mintalah agar Tuhan memberikan kepastian, keberanian, dan semangat itu kepada kita semua. Termasuk juga Koyoses pun masih meminta itu kepada Tuhan untuk mengemban amanat agungnya. Sehingga Injil ini akan dapat diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya nanti. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kami untuk bergerak, mengabarkan Injil Tuhan. Mungkin kami takut disakiti oleh orang yang mendengar, takut kami dikecewakan oleh keadaan yang tidak mau menerima keadaan kami. Namun Tuhan, kami bersyukur karena janji Tuhan begitu luar biasa. Kami tetap disertai oleh Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh terus berpegang pada janji-Mu ini. Dan Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Berikan kami kepekaan juga ya Tuhan untuk melihat orang sekitar kami yang belum mengenal akan Kau, yang perlu untuk disentuh oleh belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong Papa dan Mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke gereja, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan pujian Kami Bawa Korban Pujian.
ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Kami bawa korban pujian ke rumahmu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumahmu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Nah, mari kita berdoa ya. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kebaktian kami dari awal sampai akhirnya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kalau kami boleh diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami ada memberikan persembahan, kiranya kami berdoa ya Bapa, terima kasih atas berkat yang Engkau sudah titipkan buat kedua orang tua kami. Biarlah persembahan ini sungguh boleh dipakai Tuhan untuk kerajaan surga dan menjadi berkat buat banyak orang. Bapa di surga, kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini ada di rumah yang sedang kebaktian. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau boleh melawat mereka di rumah masing-masing. Setiap anak-anak kami boleh mendapatkan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Mereka boleh diberikan kesehatan, diberikan sukacita senantiasa. Dan biarlah kami berdoa ya Tuhan, di masa pandemi ini anak-anak kami tetap boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang taat kepada Tuhan, anak yang sungguh berserah di dalam kehidupan mereka di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga, orang tua, biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan, memberikan mereka sukacita. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga pekerjaan orang tua dari anak-anak kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat guru-guru sekolah minggu yang pada saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan berserta dengan mereka. Tuhan menolong mereka, memberi kesehatan, sukacita di dalam melayani Tuhan. Biarlah semakin hari Tuhan, kami sebagai guru sekolah minggu boleh semakin rindu untuk membawa anak-anak kami selalu taat kepada Tuhan. Berilah kami hati yang sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terkhusus lagi Tuhan, kami mau berdoa buat gereja kami, Gereja Kristus Ketapang. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh bergereja di Gereja Kristus Ketapang, dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh melayani Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati gereja kami, memberkati setiap orang yang ada di gereja kami, di dalam setiap pelayanannya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat negara kami Indonesia. Pada saat ini Tuhan, masih pandemi, tapi kami percaya Tuhan, kami tahu, dan kami rindu Tuhan boleh selalu menyertai kami. Tuhan selalu menolong kami, memberikan kesehatan buat kami. Kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang ada di luar sana yang sedang menderita sakit. Kiranya Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau memberikan kekuatan dan juga menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa buat negara kami, khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai jajaran yang paling terakhir ya Bapak. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan memimpin negara ini menjadi takut akan Tuhan, memimpin negara ini dengan hati dan kasih yang Tuhan berikan buat mereka. Terima kasih Bapa, kami percayakan semuanya doa kami dalam tangan Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Kami rindu, kami selalu datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji
persilakan saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Stay home, stay safe, stay healthy. Semangat! Tuhan Yesus memberkati. Dadah!